Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Erika. Sebelumnya kita telah belajar mengenai proses fotosintesis tumbuhan pada umumnya. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM? Tumbuhan C3 adalah tumbuhan pada umumnya, yaitu tumbuhan yang sering kita jumpai pada sekitar kita. Misalnya ada tumbuhan kentang, tumbuhan jenis kacang-kacangan. Sedangkan tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang habitatnya berada di tempat yang panas dengan kandungan CO2 yang sedikit. Contohnya adalah tumbuhan jagung dan juga sorghum. Sedangkan tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism adalah tumbuhan yang habitatnya di tempat yang kering atau kandungan airnya sangat sedikit. Contohnya apa? Misalnya kaktus sama sukulen. Terus apa sih yang membedakan proses fotosintesis di antara ketiga jenis tumbuhan tersebut? Proses fotosintesis baik pada tumbuhan C3, C4, dan juga CAM ini sama, yaitu sama-sama melalui reaksi terang dan juga reaksi gelap. Lalu apa yang membedakan antara ketiga jenis tumbuhan ini? Yaitu ada jalur Hertzsprung-nya. Nah, jalur Hertzsprung ini merupakan jalur atau reaksi antara reaksi terang ke reaksi gelap. Jadi yang membedakan tumbuhan C3, C4, dan CAM itu bukan pada reaksi terang maupun reaksi gelapnya ya, melainkan reaksi antara dari reaksi terang ke reaksi gelapnya, apa yang biasa kita sebut sebagai jalur Hertzsprung. Nah, ini seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai jalur Hertzsprung atau jalur yang terjadi antara proses fotosintesis C3, C4, dan CAM. Seringkali orang-orang itu mengasumsikan kalau jalur Hertzsprung ini merupakan jalur yang terjadi pada siklus gelap dari tumbuhan. Ada yang mengatakan kalau tumbuhan C3, C4, dan CAM itu siklus Calvinnya atau reaksi gelapnya ini berbeda. Padahal baik tumbuhan C3, C4 maupun CAM, proses fotosintesisnya itu sama-sama melakukan reaksi terang dan berlanjut ke reaksi gelap. Nah, yang membedakan adalah reaksi antara reaksi terang ke reaksi gelapnya atau yang kita sebut sebagai jalur Hertzsprung. Nah, ini adalah reaksi Calvin, siklus Calvin yang berlangsung pada tumbuhan pada umumnya atau kita sebut sebagai tumbuhan C3. Jadi reaksi ini kemarin yang sudah kita pelajari pada materi anabolisme itu adalah reaksi gelap yang berlangsung pada tumbuhan pada umumnya atau tumbuhan C3. Pada tumbuhan C3 ini, tahapan yang pertama adalah proses fiksasi atau proses pengikatan CO2. Siapa yang mengikat CO2? Yaitu ribulosa. Nah, pada proses fiksasi ini, RUBP ini akan mengikat CO2 sehingga terbentuklah yang namanya PGA. Nah, ini RUBP ini kan jumlah atom karbonnya ada 5, sedangkan CO2 ini atom karbonnya ada 1. Nah, kalau kita jumlah, kalau mereka berikatan kan otomatis atom karbonnya itu harusnya berjumlah 6. Tetapi kenapa ini jumlahnya hanya 3? Nah, ikatan atau hasil pengikatan RUBP dengan CO2 ini kan berupa molekul yang dia itu sifatnya tidak stabil, maka bentuknya langsung diubah menjadi PGA. Nah, PGA ini memiliki atom karbon sebanyak 3. Pada tumbuhan C3 ini, atom karbon yang terbentuk pertama kali ini kan jumlah atom karbonnya ada 3, maka kita sebut sebagai jalur C3. Inilah yang menjadi asal mula penamaan dari tumbuhan C3. Kenapa tadi alasannya? Karena pada tumbuhan C3, jumlah atom karbon yang pertama kali terbentuk ada 3, sehingga disebut sebagai tumbuhan C3. Lalu bagaimana dengan tumbuhan C4 dan juga CAM? Nah, ini yang membedakan antara tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Pada tumbuhan C4 maupun CAM,
yang berfungsi untuk mengikat CO2 itu adalah PEP. Kalau tadi pada tumbuhan C3, yang mengikat CO2 itu kan enzim ribulosa. Nah, atau RUBP-nya ya, dengan bantuan enzim ribulosa. Tetapi pada tumbuhan C4 dan CAM ini, CO2-nya ditangkap oleh PEP dengan bantuan siapa? Enzim PEP karboksilase. Nah, CO2 yang ditangkap oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase ini akan menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat ini memiliki 4 atom C atau 4 atom karbon. Lalu oksaloasetat ini akan diubah menjadi malat dengan 4 atom karbon juga. Lalu malatnya akan diubah menjadi pirufat dengan 3 atom karbon. Lalu kemana 1 atom karbon dari malat ini? Ya, 1 atom karbon dari malat ini dilepaskan berupa CO2. Lalu CO2-nya ini akan diikat oleh RUBP sehingga terbentuklah PGA. Nah, kalau bentuknya sudah berupa PGA, selanjutnya akan memasuki siklus Calvin atau siklus reaksi gelap pada umumnya. Lalu piruvatnya ini akan diubah menjadi PEP, lalu PEP-nya akan berikatan dengan CO2 kembali dan membentuk oksaloasetat kembali. Nah, jadi ini adalah reaksi antaranya ya. Ini adalah reaksi antara dari reaksi terang ke reaksi gelapnya. Lalu setelah melepaskan CO2 ini akan memasuki siklus Calvin. Jadi perbedaannya tuh hanya di sininya ya. Perbedaannya terdapat di sini. Kalau sudah melepaskan CO2 akan memasuki siklus Calvin dan berlangsung reaksi gelap seperti pada umumnya. Jadi ini ya yang membedakan tumbuhan antara tumbuhan C3, C4 dan juga CAM itu adalah reaksi antaranya ini atau jalur Hertzsprung-nya. Nah, perlu diingat jalur Hertzsprung ini hanya berlangsung pada tumbuhan C4 dan juga CAM. Lalu apa perbedaan antara tumbuhan C4 dan juga tumbuhan CAM? Padahal kita tadi sama-sama tahu bahwa baik tumbuhan C4 maupun tumbuhan CAM ini sama-sama melewati jalur Hertzsprung. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Pada tumbuhan C4, CO2 yang telah difiksasi ini digunakan untuk membentuk asam organik atau asam oksaloasetat. Pada tumbuhan CAM juga sama, CO2 yang telah difiksasi atau yang telah diikat digunakan untuk membentuk asam organik atau asam oksaloasetat. Prosesnya juga sama di bagian sel mesofil. Lalu apa bedanya? Nah, pada tumbuhan C4 ini, proses pembentukan asam oksaloasetatnya atau asam organiknya itu terjadi pada siang hari. Sedangkan pada tumbuhan CAM berlangsung pada malam hari. Jadi kalau pada tumbuhan C4, proses reaksi terangnya atau proses pembentukan asam organiknya ini terjadi pada siang hari dan reaksi gelapnya atau siklus Calvinnya juga berlangsung setelahnya, yaitu bisa berlangsung di siang hari juga. Sedangkan pada tumbuhan CAM, proses pembentukan asam organiknya ini berlangsung pada malam hari, sedangkan siklus Calvinnya dilanjutkan pada pagi harinya atau di siang harinya. Kenapa demikian? Hal ini berkaitan dengan proses membuka dan menutupnya stomata daun. Pada tumbuhan CAM, stomatanya itu baru akan terbuka pada malam hari. Kenapa? Tumbuhan CAM tadi kan habitatnya di tempat yang kering atau biasanya di gurun. Nah, kalau tumbuhan CAM ini membuka stomatanya di siang hari, otomatis dia akan melakukan banyak transpirasi atau penguapan. Nah, kalau dia banyak melakukan transpirasi atau penguapan, otomatis kan akan lebih banyak air yang terbuang. Kalau semakin banyak air yang terbuang, lalu dia akan mendapatkan air dari mana lagi, sedangkan dia saja hidupnya di tempat yang kering. Oleh karenanya, sebagai bentuk adaptasinya, tumbuhan CAM ini akan membuka stomatanya pada malam hari aja. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Sehingga proses pembentukan asam organik pada CAM ini berlangsung pada malam hari, sedangkan pada tumbuhan C4 berlangsung pada siang hari. Itu ya mengenai perbedaan antara tumbuhan C4 dan juga CAM.
Berikutnya, kita akan membandingkan mengenai anatomi dari daun tumbuhan C3 dan juga C4. Coba adik-adik perhatikan perbandingan antara dua gambar ini. Struktur yang membedakan antara tumbuhan C3 dan C4 itu bukan terletak pada bundle sheath-nya, tetapi pada struktur anatominya. Nih, coba adik-adik perhatikan. Pada tumbuhan C3, bagian pembuluh angkutnya, yaitu xilem dan phloemnya, ini dikelilingi oleh sel bundle sheath atau membentuk cincin bundle sheath. Lalu kalau pada tumbuhan C4, ini kan ada pembuluh angkutnya, ada xilem dan phloem. Kemudian xilem dan phloem ini akan dikelilingi oleh bundle sheath, lalu akan dikelilingi lagi oleh sel mesofil. Jadi, yang mengelilingi pembuluh angkutnya pada tumbuhan C4 itu double, yaitu sel bundle sheath dan juga sel mesofilnya. Namun, kalau pada tumbuhan C3-nya, itu hanya dikelilingi oleh bundle sheath. Nah, inilah yang disebut sebagai anatomi krans pada tumbuhan C4, ya. Pada tumbuhan C4 itu, cincinnya ada dua. Yang pertama ada cincin dari bundle sheath-nya, kemudian yang cincin kedua adalah cincin dari sel mesofilnya. Jadi cincin yang mengelilingi pembuluh angkutnya double ya, sehingga kita sebut sebagai anatomi krans. Sehingga yang membedakan pada tumbuhan C3 dan C4 itu bukan bundle sheath-nya atau seludang pembuluh angkutnya, melainkan pada anatomi kransnya. Kalau pada C4 itu memiliki struktur anatomi krans, sedangkan pada tumbuhan C3 itu tidak memiliki. Tadi apa yang disebut dengan anatomi krans? Yaitu pembuluh angkut yang dikelilingi oleh dua cincin. Cincin yang pertama adalah cincin bundle sheath, sedangkan cincin yang kedua adalah cincin dari mesofilnya. Jelas ya? Demikian tadi penjelasan kakak mengenai tumbuhan C3, C4, dan juga CAM beserta perbedaannya. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.